Halo, perkenalkan nama saya Rosalinda Kristanti Intantahu, NIM 1709010010019. Saya mahasiswi semester 6 FKH Undana. Jadi video ini merupakan tugas dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan topik Kesiagaan Darurat Pemberantasan Wabah Zoonosis dan Partisipasi Masyarakat. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apa itu kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Jadi, kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman, dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan. Pedoman kesiagaan darurat disusun oleh menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Institusi terkait dalam ketentuan ini misalnya kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi. Nomor 2. Pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Jadi, pedoman kesiagaan darurat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pedoman yang ditetapkan disosialisasikan dan disimulasikan oleh menteri kepada pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan disosialisasikan adalah menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadi wabah. Disimulasikan berarti menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Nomor 3. Mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Nomor 4. Pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Jadi, wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Nomor 5. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner? Jelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Jadi, otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Kemudian, syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner. Yang pertama, merupakan dokter hewan berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk OTVET nasional dan kementerian, oleh gubernur untuk OTVET provinsi, dan oleh bupati atau wali kota untuk OTVET kabupaten atau kota. Yang kedua, menduduki jabatan yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan khusus bagi OTVET nasional dan kementerian. Yang berikutnya, wewenang otoritas veteriner. Otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Dalam pengambilan keputusan tertinggi, otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi. Secara umum, wewenang otoritas veteriner nasional dan kementerian dalam hal penanggulangan penyakit zoonosis adalah memberikan rekomendasi status bebas penyakit, penetapan dan pencabutan penetapan wabah hewan menular tertentu untuk seluruh wilayah NKRI, serta penetapan status darurat veteriner di tingkat nasional kepada menteri. Sedangkan otoritas veteriner provinsi atau kabupaten kota memiliki wewenang dalam lingkup yang lebih sempit pada wilayah tugasnya, yaitu menetapkan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan, penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah, memberikan rekomendasi penetapan dan pencabutan status wabah, serta penutupan dan pencabutan penutupan daerah akibat wabah yang berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayahnya. Itu provinsi bagi OTVET provinsi dan kabupaten atau kota untuk OTVET kabupaten atau kota. Nomor 6.
Bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Jadi yang pertama, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Yang kedua, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada satwa liar, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Berikutnya, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Yang dimaksud dengan hewan untuk keperluan khusus ini adalah hewan yang telah dilatih secara khusus agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Misalnya, memanfaatkan anjing sebagai pelacak narkotika dan psikotropika atau pemanfaatan kuda dalam pasukan kavaleri. Nomor 7. Jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Jadi contoh-contoh itu yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa, kecamatan, otoritas veteriner dan atau otoritas kesehatan setempat. Nomor 8, bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Jadi kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota harus mengikut sertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis ini diatur dengan peraturan menteri. Sekian dari saya, terima kasih.